Dina. Aku Santi. Aku Rael. Aku Jessica. Aku Happy. Aku Clarence. Aku Alvano. Aku Jovan. Aku Lionel. Dan kita kelompok 3. Pembahasan kali ini membahas tentang interaksi manusia dan lingkungan serta dampaknya. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, interaksi ini bisa positif atau menguntungkan dan bisa negatif atau merugikan. Yang pertama, tujuan edukasi. Memahami hubungan manusia dan lingkungan, menyadari dampak aktivitas manusia pada ekosistem, dan menumbuhkan sikap peduli. Yang kedua, pemanfaatan lingkungan. Manusia memanfaatkan tanah, air, hutan, dan lain-lain untuk berbagai kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi, apa yang kakak ketahui tentang hubungan manusia dengan lingkungannya? Menurut saya pribadi, tentu hubungan manusia dengan lingkungan ini sangat ada kaitannya, sangat berhubungan banget. Karena kita nggak akan bisa tumbuh kembang, kita nggak akan bisa tumbuh hidup tanpa adanya lingkungan yang baik. Maka dari itu menurut saya sih lingkungan ini harus lebih baik dulu. Lingkungan baik, maka manusia pun populasinya nanti akan semakin banyak. Menurut saya itu sih. Hubungan manusia dengan lingkungan itu hubungan timbal balik. Contohnya manusia membutuhkan lingkungan, lingkungan juga membutuhkan manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan itu banyak sekali ya. Yang pertama ada hubungan timbal balik namanya, antara hubungan manusia dengan lingkungan. Menurut aku manusia sama lingkungan itu sangat berketergantungan karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa lingkungan, begitu pun sebaliknya. Apapun manfaat yang dari manusia tersendiri itu ada di lingkungannya masing-masing. Mungkin kayak faktor makhluk hidup atau apapun itu ada di lingkungan yang sama. Jadi menurut aku manusia dan lingkungan itu sangat berketergantungan. Hubungan manusia dengan lingkungannya tuh pasti ada namanya timbal balik, dan juga manusia dan hubungan lingkungannya sekitar itu perlu adanya sebuah adaptasi di lingkungannya. Yang pasti kan kalau misalnya manusia itu masuk ke lingkungannya, yang pasti kan harus mengetahui dulu apanya, gimana kayak cuacanya, suasananya kan, ini di mana tempatnya kan. Ya pasti perlu adanya adaptasi dan juga timbal balik. Itu aja sih. Hubungan manusia dengan lingkungan yaitu dari sumber daya lingkungan itu manusia membutuhkan manusia membutuhkan sumber daya alam, itu memenuhi kebutuhan air, udara, makanan dan lain-lainnya. Dari dampak lingkungannya dari dampak industri, pertanian dan konsumsi. Sebagai manusia memanfaatkan lingkungan untuk apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Pastinya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Yang pasti kalau keberadaan lingkungan kita pasti membutuhkan yang namanya ya kebutuhan kayak semisal apa tuh kalau di lingkungan ya, kayak semisal barang-barang yang kayak kayu apa segala macem kan, pasti kita memerlukan semuanya itu untuk apa ya, untuk ya apa istilahnya kan, keperluan kita lah istilahnya lah ya, gitulah. Untuk melanjutkan hidup. Pemanfaatan lingkungan ini untuk melanjutkan hidup. Pemanfaatan lingkungan ini juga untuk kebutuhan bangsa negara kita juga, itu sangat penting. Untuk apalagi ya Syafa? Memperbarui ini apa sih namanya? Yang udah ada. Ya, memperbarui yang udah ada dan memperbaiki apa yang sudah rusak gitu sih. Ya untuk kebutuhan sehari-hari sih banyak sekali manfaatnya. Yang pertama kita bisa mengambil atau makanan dari lingkungan tersebut, kayak gitu-gitu sih. Banyak banget, mungkin ada beberapa faktor. Itu pertama tuh bisa keberlangsungan makhluk hidup, yang dimana manusia tuh semuanya tuh ketergantungan di lingkungan itu, dari faktor hidup, mata pencarian ataupun sebagainya. Contoh memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup kakak itu apa aja nih kira-kira di kehidupan sehari-hari? Contoh memanfaatkan lingkungan kehidupan sehari-hari ya. Contoh memanfaatkan lingkungan kehidupan sehari-hari. Menurut saya sih seperti kayak apa ya? Lingkungannya apa dulu? Lingkungan yang kayak tanaman atau
apa Iya. lingkungan di sekitar. Kalau memanfaatkan lingkungan kita sehari-hari tuh kita bisa bercocok tanam kayak gitu sih menurut saya. Yang kita Apalagi- tahu sih iya, yang kita sebatas tahu. itu sih. Kalau untuk kehidupan sehari-hari saya sih biasanya kan untuk memanfaatkan lingkungan ini agar lebih baik lagi, saya suka nyiram tanaman gitu kan ya kalau setiap pagi gitu kan. Saya juga kadang suka dengan membuang sampah ke tempatnya juga itu termasuk ke dalam kita memperbaiki lingkungan akan menjadi lebih baik lagi dan akan kembali lebih sehat lagi. Mungkin memakai air untuk minum, memasak, mandi, dan menanam tumbuhan. Kalau pertama tuh ada air kan pasti. Air tuh biasa dimanfaatkan buat masak, nyuci, minum. Terus kedua juga ada oksigen. Oksigen tuh tanpa oksigen kita nggak bisa bernafas di lingkungan yang ada kan. Oleh itu, sebab itu juga kita harus punya lingkungan yang bersih yang dimana harus reboisasi. Yang pertama reboisasi itu penting banget karena kalau nggak ada reboisasi kita nggak mungkin bisa menghasilkan oksigen yang bersih. Terutamanya di lingkungan tersendiri banyak sekali. Yang pertama kita ambil contoh aja air aja gitu. Air kan dari lingkungan, kita bisa mandi, bisa memasak, dan bisa untuk kebutuhan yang lain-lainnya. Yang pasti ada banyak, tapi yang saya ambil ada 2. Misalnya kayak ini nih pohon kita nih. Misalnya nih kalau kita udah malam, ya pasti kita memerlukan yang namanya cahaya. Ya kalau cahaya pasti kita memerlukan yang ada namanya kayu, ranting, dan juga ya pasti daun-daunan yang kering. Dan itu kita memerlukan yang namanya api untuk bisa menerangkan. Lalu yang kedua apa ya coba? Nah kayak apa ya? Coba manfaatnya yang kedua air. Ya pasti air. Ya air juga kan untuk memenuhi kebutuhan kita juga. Kayak semisal ya kita kalau misalnya haus ya pasti kan kita memerlukan yang namanya air biar tidak dehidrasi. Menurut kalian interaksi antar lingkungan yang dilakukan oleh teman-teman itu positif atau negatif? Interaksi itu pasti positif. Interaksi antar lingkungan kita itu pasti positif karena kayak lingkungan juga itu membutuhkan sosok manusia yang kayak kita agar kita bisa merawat lingkungannya lebih baik, dan manusia pun membutuhkan oksigen lingkungan yang baik sehingga oksigen pun akan berjalan dengan lancar. Mungkin positif ya, karena saya sendiri mempergunakan air untuk tanaman untuk keperluan yang secukupnya. Ada 2 pandangan sih, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif mungkin bisa ada yang bisa dimanfaatin juga, tapi kalau negatifnya juga ada kesadaran dari manusia sendiri yang emang kayak membuang sampah sembarangan atau emang nggak ngejaga lingkungan tersebut. Kalau yang sepastinya ya diri kita ya sepasti positif dong. Ya kita kan harus menjaga lingkungan kita yang diberikan oleh Tuhan. Ya seenggaknya kita apa aja sih yang kita perbuat ya bisa juga dengan contoh 1 membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Gitu kan. Terus habis itu membersihkan lingkungan sekitar, dan juga kalau misalnya kalau misalnya ada kotoran di sekitar kita ya pasti dibersihkan gitu. Dan yang kedua pasti ada sisi negatifnya. Ya contohnya ya kayak gitu. Ya ini juga pohon kan pasti banyak yang bertebangan di mana-mana. Pasti kan yang terjadi kan akibatnya dialah longsor, dan itu juga merusak ke hutan yang ada di sekitar kita. Dan ya pastinya intinya kalau yang nomor 4 ini itu tuh harus yang positif yang kita perbuat, jangan yang negatif ya. Alasannya pasti merusak bumi kita guys, gitu aja. Interaksi antara lingkungan itu sangatlah positif ya, karena kan yang pertama tadi yaitu udah banyak kita bisa mengambil dari lingkungan. Tanpa ada lingkungan kita kayak nggak bisa hidup di dunia ini. Dampak dari merusak lingkungan apa aja ya Kak? Kerusakan lingkungan akan berdampak serius kepada kehidupan masyarakat sekitar. Dampak dari merusak lingkungan itu yang terutama itu kesadaran. Terkadang manusia itu masih ada aja kurang sadarnya dalam lingkungan kita tuh. Dampak terbesarnya itu apa lagi ya dampaknya?
mungkin lingkungan hidup kita menjadi lebih kotor, lebih tidak layak betul, untuk lebih tidak layak. dihuni. Betul, itu dampak paling Mungkin utama kayak itu. banjir, mungkin Iya, kerusakan alam kayak gitu bisa jadi salah satu dampaknya juga sih. Iya, dampak terbesar juga itu bisa dari situ sih. Paling utama itu kita harus membenarkan terlebih dahulu sumber daya manusianya. Kita harus ada edukasi dalam sumber daya manusianya supaya nanti lingkungan kedepannya juga menjadi lebih baik sih. Menurut saya sih itu ya. Banyak sih, mungkin kayak pertama kehidupan kita tuh bakal terganggu. Pasti kan kalau misalkan rusaknya lingkungan juga dari sampah misalnya, itu pasti kayak kita keterganggu, mungkin ada bau-bau yang tak sedap ataupun lingkungan yang kurang bersih juga, apalagi faktor udara. Jadi pertama juga ada juga kayak penanggulangan sendiri, mungkin nanam pohon supaya udara itu tetap bersih. Kalau untuk dampaknya tersendiri banyak sih. Kita ambil satu contoh aja, kalau kita merusak lingkungan, yang pertama akan mencemarkan lingkungan dan juga kita sendiri yang repot. Salah satunya kita nggak bisa mandi kalau misalnya airnya tercemar kayak gitu aja sih. Pasti banyak lah kalau dampaknya merusak bagi lingkungan. Pasti kan istilahnya ya tadi yang nomor 4 ya pasti kalau misalnya kita tebang pohon ya pasti banyak ya longsor, dan juga kalau misalnya kita buang sampah sembarangan nih pasti banyak yaitu banjir, dan juga ya itu aja sih kalau dua ya dampaknya. Menurut kakak nih, saran untuk dari melihat situasi kondisi lingkungan yang sekarang tuh ada saran nggak? Saran untuk kondisi yang sekarang ini, menurut saya sih saran saya sih kalau manusia tuh kan emang harus lebih banyak edukasi ya. Walaupun beberapa orang walaupun udah ada dari edukasi tapi kan masih ada yang kurang. Tapi caranya tuh bagaimana kita itu membuat gerakan, gimana gerakan masyarakat yang dimana kalau misalkan dari satu orang itu bisa dia misalkan dia dari satu orang ini mau membuang sampah dengan ini, maka yang lainnya juga pun bakalan kayak ikut-ikutan gitu. Itu salah satu positif yang baik, gimana kita juga harus membuat kayak organisasi atau suatu gerakan agar kita membuat lingkungan ini menjadi lebih baik tuh kayak gimana. Itu saran saya sih, selain edukasi juga kayak gitu. Kalau untuk yang sekarang ya saran saya sih lebih dijaga lagi aja, dan juga terutama buang sampah jangan sembarangan. Kalau ada tempatnya kita buang sampah pada tempatnya aja itu. Terima kasih. Ya perlu adanya apa ya istilahnya menjaga lingkungan sih, dan juga ya, kesadaran pada diri kita bahwa di dunia ini tuh kita harus menjaga lingkungan kita dan sekitarnya. Yang kalau misalnya kita nggak urus pasti bisa berdampak pada dunia ini. Itu aja. Salah satunya yaitu semoga manusia memiliki kesadaran, memiliki lebih banyak kesadaran tentang lingkungan, bahwa kita tuh harus menjaga lingkungan kita dengan baik. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, tidak mempergunakan air dengan boros, atau misalnya ini kebuka terus lupa ditutup, itu kan sama aja kita pemborosan air dan sebagainya. Oke guys, setelah kita wawancari beberapa orang, saya ingin mengambil poin-poin dari hasil wawancara kita untuk kita jangan membuang sampah sembarangan, kita juga jangan membakar sampah-sampah dengan sembarangan supaya kita menjaga lingkungan kita dengan terhindar dari polusi udara, global warming, dan tercemarnya air laut. Upaya menjaga lingkungan dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Dengan mengurangi penggunaan plastik, kita dapat menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Yang kedua, mendaur ulang. Mendaur ulang kita dapat mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir sampah. Dan yang ketiga, ada menghemat sumber daya alam. Dengan menghemat sumber air atau energi lainnya, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat, menanam pohon atau reboisasi. Penanaman ulang dapat membantu menjaga polusi udara tetap terhirup dengan segar. Yang kelima, mengurangi kendaraan bermotor. Dengan mengurangi kendaraan bermotor dan mulai menggunakan transportasi umum, kita dapat menjaga polusi udara agar tetap terjaga. Yang keenam, menghentikan perburuan liar. Dengan menghentikan perburuan liar, kita akan menghentikan terancamnya punah keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, mengelola limbah. Dengan mengelola limbah dengan baik, akan membantu menjaga lingkungan dari pencemaran.
Ekosistem bertujuan untuk memahami interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, meliputi makhluk hidup ataupun yang tidak hidup seperti air, tanah, dan sekitarnya. Ekosistem juga terdiri dari beberapa komponen utama seperti komponen biotik, komponen abiotik, dan fungsi dan interaksi ekosistem yaitu ada beberapa berikut. 1. Keseimbangan. Komponen biotik dan abiotik bersama menciptakan keseimbangan dalam ekosistem. 2. Aliran energi. Matahari adalah sumber energi utama dalam ekosistem, mengalir melalui organisme hidup. 3. Siklus materi nutrisi. Dan materi nutrisi daur ulang antara organisme dan lingkungan. Bagaikan matahari, temani hari-hari. Semua rintangan tidak akan jadi masalah. Wahai penerus bangsa, satukan tekadmu, raih semua harapan. Wujudkan angan dan cita-cita, jadimu